tentang penetapan penetapan KUHP baru tahun 2026 di tanggal 2 Januari 2026. Nah, jadi sebelum tanggal 2 Januari 2026, banyak pakar ya termasuk Profesor Mahfud dan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman yang juga membawahi bidang hukum di DPR mengatakan bahwa kalau KUHP dan KUHP baru 2026 itu berlaku, maka otomatis permasalahan hukum ataupun tuntutan hukum kepada Dr. Tisa dan kawan-kawan saya, Mas Roy dan Rismon dan juga 5 jurus yang lain itu tidak bisa dilanjutkan. Nah, kemudian setelah ini udah melampaui 2 Januari 2026, terus apa yang terjadi? Ternyata juga ada beberapa ahli hukum yang menyatakan pendapat yang berbeda. Jadi kasus ini terus bisa dilanjutkan. Saya menyoroti pada sisi saya sendiri. Tiba-tiba merasa gimana gitu ketika KUHP baru ini sudah berlaku, apakah merasa tenang, apakah merasa gelisah, apa merasa takut dan sebagainya. Saya tuh adalah seorang saintis. Saya sedang melakukan pekerjaan saya sebagai saintis atau peneliti. Ketika ada permasalahan ya yang kali ini ada terkait dengan ijazah mantan orang nomor satu di Indonesia, ya naluri saya mengatakan bahwa saya harus bertugas untuk memberikan jawaban sesuai dengan kapasitas dan keilmuan yang saya miliki, yaitu bidang neuroscience behavior, epidemiologi perilaku, dan neuropolitika. Gitu. Jadi mau pelaksanaan KUHP baru 2026 atau masih 2023 atau masih KUHP zaman Belanda, buat saya nggak terlalu saya pikirkan. Ya udah saya jalanin aja. Seperti kata Heraklitos, pantarei, kauden meneng. Jadi hidup itu mengalir, ya mengalir mengikuti aliran lain, tetapi secara aktif. Ya saya mengikuti apa yang menjadi naluri saya untuk melakukan penelitian. Kali ini memang tentang Jokowi. Dan kali kedua kan tentang anaknya Jokowi ya, Gibran Raka Raka yang juga riwayat pendidikannya patut untuk dilakukan penelitian. Anyway, tetap saya sekarang ini terus maju untuk melakukan penelitian karena ini sangat penting bagi sejarah Republik Indonesia. Jangan sampai terjadi lagi ada sebuah polemik besar bertahun-tahun tentang dokumen, dalam hal ini adalah ijazah, yang digunakan untuk meraih jabatan tertentu dan ternyata oleh publik dinilai bahwa ijazah itu palsu. Nah itu kan problemnya kan di situ. Dan ini sangat berkaitan dengan good governance, clean government. Terkait sekali dengan tata kelola pemerintahan. Dan ini adalah sebuah presiden. Jangan sampai ini terjadi lagi di masa depan. Bagaimana kita nanti akan punya presiden ke-91 atau presiden ke-105 ternyata juga pakai ijazah palsu. Jangan sampai. Jadi ini adalah kejadian yang pertama dan terakhir. Dan saya sekali lagi memberikan kontribusi saya sebagai seorang saintis untuk memberikan jawaban. Dan sekali lagi tidak melompat pagar terhadap ilmu yang tidak saya kuasai. Jadi memang saya menekuni bidang itu ya saya pakai itu sebagai pisau analisis saya. Nah, balik lagi kepada soal kuhab ya. Intinya apapun, ya saya siap untuk mempertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan karena ini koridornya adalah ilmiah, ya dibawanya kepada institusi ilmiah, dibawanya kepada lembaga ilmiah, dibawanya kepada panggung ilmiah. Jangan kemudian pekerjaan ilmiah dibawanya ke panggung hukum, dibawanya ke institusi hukum, ke lembaga hukum. Dia nggak bunyi. Jadi kalau di dalam sebuah koridor atau di dalam institusional hukum ya akan dikatakan, wah ini melakukan pencemaran nama baik dan sebagainya. Itu kita mundur 5 abad ke belakang. Seperti yang terjadi pada seorang ilmuwan namanya Galileo Galilei 500 tahun yang lalu. Di mana seorang ilmuwan sedang menyampaikan sebuah teori ya tentang keadaan alam semesta ini, tetapi yang melakukan penilaian adalah pihak hukum. Pemerintah nggak nyambung gitu ya. Apa yang terjadi ya? Dia dihukumlah ilmuwan tersebut. Walaupun kemudian berabad-abad kemudian baru ketahuan bahwa apa yang dia lakukan itu tepat, apa yang dia peroleh sebagai simpulan penelitian itu tepat, sama seperti sekarang. Jadi makanya pakar-pakar hukum ya seperti Prof. Mahfud juga kembali menyampaikan ya bahwa ini nih kalau urusan ilmiah ini dokumen yang kemudian dilakukan penelitian oleh 3 orang ini termasuk saya Dr. Tifa itu dianggap sebagai sebuah tindakan menyalahi hukum ya, dan kemudian
yang digadang-gadang oleh kepolisian, yaitu scientific crime investigation ya, atau scientific investigation itu tidak dikokohkan, tidak digunakan sebagaimana mestinya dengan menggunakan metodologi yang dimiliki oleh para saintis, ya urusan ijazah itu nggak akan selesai sama tahun 2035. Bahkan menurut saya, as long as ya, semua perangkat kebijakan, pemangku kebijakan yang dimiliki oleh Republik ini tetap tidak punya goodwill untuk menyelesaikan persoalan ini, menyelesaikan polemik ini, yang nggak akan selesai. Bahkan mungkin sampai Presiden Joko Widodo meninggal sekalipun nggak akan selesai. Kenapa? Karena penggunaan ya ketetapan apakah ijazah ini asli atau palsu itu bukan dalam koridor hukum, bukan dalam koridor pencemaran nama baik. Ini dalam koridor scientific base. Dan sampai dengan hari ini, mulai dari bulan April 2025 sampai Januari 2026, udah nyebrang tahun, kita semua rakyat Indonesia ya tidak pernah tahu scientific investigation jenis apa yang dipakai oleh kepolisian, baik itu Mabes maupun Polda Metro Jaya. Kita nggak ngerti. Mereka tahu-tahu dan membuat simpulan bahwa ijazah ini identik identik dengan siapa? Identik dengan 13 ijazah yang lain. Padahal bagaimana cara mengambil sampel 13 ijazah tersebut? Sementara yang lulus di November 1985 itu ada 87 orang. Kan harusnya kepolisian memberikan penjelasan. Kita mengambil 13 ijazah ya secara random kah, secara konsekutif kah, secara sukarela kah, dan kenapa tidak mengambil 50 ijazah yang lain ya? Karena 13 ijazah itu sangat sedikit. Jadi ini kan dari aspek pengambilan sampel aja itu belum terlihat metodologinya apa. Lalu kemudian berikutnya lagi, apa yang dilakukan? Apakah hanya melakukan komparasi kepada satu ijazah yang so called ya disebut sebagai ijazah Joko Widodo dengan 13 ijazah yang lain? Apakah hanya itu? Ya enggak dong. Soalnya belum diperiksa kertasnya. Usianya berapa? 40 tahun kah? Atau kertas baru? Oke, oh 40 tahun ternyata. Kemudian tintanya gimana? Tintanya 40 tahun nggak usianya? Oke, tintanya. Sekarang komponen-komponen yang lain. Ya, karena ijazah itu tidak berdiri sendiri. Ijazah itu adalah sebuah bangunan, puncak, hilir, dari sebuah proses. Dari sebuah proses pendidikan seseorang yang dia mengatakan selama 5 tahun dari 1980 sampai 1985. Prosesnya itu sudah didokumentasikan sebanyak 709 dokumen. Nah, 709 dokumen itulah yang juga harus dilakukan scientific investigation. Makanya sekarang saya sedang melakukan scientific investigation itu terhadap 709 dokumen yang lain. Jadi sekarang ini kita belum bisa melakukan simpulan terhadap ijazah ini asli atau palsu ketika 709 dokumen ini kita belum melakukan scientific investigation secara independen. Jadi sekali lagi, kami RRT memang sekarang ini sudah bersurat kepada Polda Metro Jaya untuk melakukan uji forensik independen. Kami akan melibatkan BRIN, kami akan melibatkan Universitas Indonesia, ya, kami akan melibatkan TNI, lembaga forensik dari TNI Angkatan Darat untuk membantu kami secara independen mereka melakukan uji forensik terhadap ijazah. Tapi untuk diketahui ya bahwa yang akan kami uji secara independen bukan hanya ijazah, tapi 709 dokumen yang lain. Yang 55 diantaranya sudah di-spill oleh Mabes, oleh Barreskrim pada tanggal 22 Mei 2025. Dan kita lihat kejanggalan-kejanggalan yang ada pada dokumen tersebut. Maka kita kurius terhadap 709 dokumen minus 55 dokumen yang sudah keluar. Jangan-jangan janggal juga gitu. Nah, jadi itulah hal-hal yang ilmuwan ya, para peneliti seperti kami ini punya gerakan tersendiri secara naluri, secara insting ya, secara pengalaman kami melihat ada yang nggak lazim, ada yang butuh pertanyaan, ada loophole ya, ya kita tergerak, nggak ada motivasi apapun selain bagaimana kita menjalankan tugas kita sebagai seorang ilmuwan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang ada pada masyarakat.